Pak. Saya coba, sebelumnya saya minta maaf, jika memang nanti, pengajarannya kurang berfokus atau gimana. Saya mohon maaf. Kedengeran nggak, Pak? Halo, Pak Dedi. Oke, Bu Surya. Oh, kedengeran. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat, Bu. Baik. Sehat. Alhamdulillah, semoga kita hari ini selalu mendapatkan kesehatan dimanapun, selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa. Boleh dipimpin oleh ketua kelas untuk membacakan doa? Boleh Ibu Pak Amin deh, Pak Amin. Pak Amin. Bu. Boleh Amin yang membacakan doa. Terima kasih Bu. Seperti biasa anak-anak, rekan-rekan, sebelum mengawali pembelajaran ini, kita awali dengan membaca Bismillah. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Amin sudah memimpin bacaan doa. Anak-anakku sekalian, dengan pembacaan doa, mudah-mudahan pelajaran kita untuk hari ini kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita di masyarakat, di luar masyarakat. Sebelum kita lanjut, kita baca proklamasi. Ada yang hafal dengan proklamasi? Untuk bersemangat belajarnya. Ada yang hafal proklamasi? Nurfita? Nurfitiani? Ada yang hafal proklamasi? Hafal, Bu. Hafal. Coba dipimpin sama teman-temannya untuk kita membacakan proklamasi. Boleh dipimpin? Gimana, Bu? Membacakan proklamasi. Nur memimpin kawan-kawan. Bareng-bareng apa gimana, Bu? Boleh bareng-bareng. Yang lain apal semua? Ya, Bu. Apa? Ya, coba. Sudah? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini memori. Ya, terima kasih anak-anak. Ada yang nggak hafal nih. Ada yang nggak hafal nih proklamasi. Pak Amin diam aja. Bu Lasmini diam aja. Irma juga diam aja. Belum hafal ya? Kenapa Ibu kasih kalian untuk menghafal proklamasi? Karena dalam pelajaran ini masih ada hubungannya dengan proklamasi. Baik anak-anak, Ibu kasih kalian bahan ajar yang untuk kita pelajari hari ini. Sudah dilihat? Sudah Ibu kasih? Sekarang kita belajar yaitu materinya menemukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelumnya Ibu bertanya, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Sudah mempelajari apa? Sudah mempelajari tentang dasar negara. Siapa yang tahu apa itu Pancasila? Dedi, tahu apa itu Pancasila? Pancasila itu 5 dasar, Bu. Ya? 5 dasar. Oh, Pancasila. Terus, siapa lagi yang tahu tentang Pancasila?
Aprisa? Pancasila itu dasar negara Indonesia, Bu. Iya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, kenapa sekarang kita melanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sudah dibaca? Yang sudah Ibu kasih modul ajarnya, bahan ajarnya? Sudah dibaca? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Kalian sudah baca. Yang sudah Ibu kasih. Sekarang Ibu bertanya pada kalian. Siapa yang tahu fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Pancasila? Fungsi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Coba, Dedi, dibacakan. Satu sebagai dasar negara, kedua sebagai ideologi negara, kemudian Ya. sebagai identitas nasional. Iya. Terus siapa lagi yang mau nambahkan? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oh, Aprista. Bisa. Coba ditambahkan. Kedudukannya itu sebagai hukum dasar tertulis, Bu. Ya, hukum dasar Tertulis. Di sini Ibu mau kasih yang tadi bahan ajar ya. Nah, nanti. Sebentar. Sudah nampak? Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah nampak. Nah, di situ kalian dalam pelajaran hari ini, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini menggunakan model discovery learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, penulisan, penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Di pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat memahami kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Fokus nilainya kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada gambar. Gambar siapa ini ya? Siapa yang tahu ini gambar siapa? Gambar Pak Soekarno, Bu. Ya, Pak Soekarno. Mungkin dia lagi sedang membacakan doa. Tapi di sini Ibu nah, di sini ada kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang tadi sudah kita Ibu pertanyakan, apa sih makna kedudukan Pancasila, kedudukan Undang-Undang Dasar? Di sini kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah tadi kita bacakan ya. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang
fundamental bagi penyelenggara negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan, batang tumbuh, dan penjelasan. Nah, Ibu tanya sama kalian, berapa alineakah dalam Undang-Undang Dasar? Ada yang tahu? 4, Bu. Ada Ada 4 berapa? alinea, Bu. Ada 4 alinea. Coba disebutkan alinea yang ketiga. Siapa yang tahu alinea yang ketiga? Yang hafal? Yang hafal Undang-Undang Dasar? Jadi hafal Atas Undang-Undang berkat Dasar? rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, dan selanjutnya, Bu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Makna dari alinea yang ketiga apa? Sudah dibacakan? Tadi yang bahan ajar yang Ibu kasih. Nah, sekarang makna dari alinea yang ketiga itu apa? Saya, Bu. Lasmini. Siapa Lasmini? Iya, Bu. Nah, coba. Makna Apa dari makna alinea yang ketiga. ketiga? Baik, Bu. Makna dari alinea ketiga yaitu meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia itu bisa tercapai atas berkat izin Allah yang Maha Kuasa, Bu. Ya. Alinea ketiga yaitu memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kemerdekaan kita itu bukan hanya yang memperjuangkannya itu bukan hanya berjuang saja, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sudah? Terus kita lanjutkan. Kalian lihat ini ya gambarnya. Gambar ada makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mungkin tidak jelas ya. Nah, di sini ada tulisannya juga dengan alineanya. Kenapa sih tadi kita membacakan teks proklamasi? Nah, di sini siapa yang tahu apa hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan teks proklamasi? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Apa hubungannya? Saya, Bu. Ya, Bu Tita. Hubungannya kedua-duanya sama merupakan deklarasi dari kemerdekaan negara kita, Bu. Iya. Karena dari kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tentang 17 Agustus 1945. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kalian kelompok dengan 2 kelompok saja ya. Nanti Ibu akan kasih tugas, kalian kerjakan tugas yang Ibu kasih. Oh, maaf. Sudah kelihatan? Sudah nampak? Sudah nampak? Ya, Bu. LKPD-nya. Nah, di sini saya kasih tugas kalian. Tujuan pembelajarannya dan bentuk pengisiannya
di sini. Terus dibaca pertanyaannya. Nanti kalian jawabnya di sini nih, dicari kata. Ya, di sini sudah ada jawabannya dari pertanyaan yang di atas. Paham? Sudah jelas anak-anak? Paham? Nanti kalian cari di setiap kelompok ya. Ini yang dikerjakan ini kelompok 1 baik kelompok 2. Nanti Ibu bagi apa kalian yang pilih sendiri kelompoknya. Siapa saja? Pilih sendiri ya. Cari sendiri kelompoknya. Apa Ibu sebutkan kelompoknya? Pilih aja, Bu. Pilih Boleh saya sendiri ya. sebutkan ya. Kelompok yang pertama yaitu Dedi, Aprisa, Nur Fitri, dan Lasmini. Kelompok 2, Amin, Elvi, Irawati, Reni, dan Tita. Oh tadi maaf ya, Ibu lupa ngabsen ya. Kelupaan. Ibu kebuatan semangat atau buatan grogi ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hari ini siapa yang nggak hadir? Reni, Bu, Reni mati lampu katanya. Oh Reni. Reni dengan siapa lagi? Hermija. Oh Bu. Hermija. Hermija kemana? Sakit, mules. Oh sakit. Kita doakan ya, semoga Hermija disehatkan kembali, diangkat penyakitnya. Dan nah kita lanjut ya. Nah ini tugasnya. Yang pertama pertanyaan, nanti kalian isi di sini ya, di bawah ya. Dicari kata. Di sini sudah ada jawabannya. Nanti kayak kita seperti ini nih, seperti dasar. Kalian cari dasar. Mana sih dasar? Ya kan? Nanti kalian garis nih seperti ini ya. Digaris dasar. Coba dicari dasar. Boleh dicari, bantu. Dasar. Mungkin sudah paham kan ya? Paham ya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham. Ya, nanti setelah itu kalian Ibu kasih pertanyaan selanjutnya yang kedua ya. Nih, untuk yang kelompok pertama kalian apa saja makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Kalian menganalisis apa sih makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ini yang kedua untuk kelompok 2. Sama, apakah bangsa Indonesia perlu menjaga kemerdekaan meskipun sudah merdeka? Kalian menganalisis bagaimana bangsa Indonesia perlu menjaga kemerdekaan meskipun sudah merdeka. Sudah paham apa yang kalian kerjakan? Ayo anak-anak. Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah paham. Paham, Bu. Paham. Ya, kalau paham, coba kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Kalau untuk ini ya, soal ini boleh nanti. Yang penting ini aja dulu ya. Ini yang pertanyaan ini aja. Karena kita melihat kondisi waktu yang tidak memungkinkan. Jadi Ibu kasih waktu yang ini aja, pertanyaan ini aja. Yang kalian menganalisis seperti itu. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sudah? Sudah?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Sekarang siapa yang mau presentasi? Kelompok 2 atau kelompok 1 dulu? Kelompok 2 tadi Amin, Elvi, Irawati, Reni, dan Tita. Siapa? Yang mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 2 Yang mau dulu, Bu. presentasi? Kelompok 2. Ya. Kelompok Siapa 1 yang dulu. siapa yang Oh. mau maju? Siapa Kelompok yang mau 1. kelompok 1 atau kelompok 2? Saya kelompok 1, Bu. Lasmini kelompok 1. Coba Lasmini bacakan hasil dari teman kalian diskusi. Baik, teman-teman, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Apa saja makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Yang kedua, sebagai sumber tertib hukum bagi pembuatan peraturan yang lain. Terus yang ketiga, sebagai hukum dasar tertulis untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Demikian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih Lasmini. Gimana tanggapan dari kelompok 2? Ada yang mau menambahkan atau memberi tanggapan dari hasil kelompok 1? Cukup, Bu. Cukup, sudah jelas. Ya, kenapa? Apa saja makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Karena sebagai dasar bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, sebagai sumber tertib hukum bagi pembuatan peraturan yang lain, sebagai hukum dasar tertulis untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Nah, untuk kelompok kedua, coba dipresentasikan hasilnya. Ya, Bu, saya presentasikan. Oh ya, Amin. Silakan. Apakah bangsa Indonesia perlu menjaga kemerdekaan meskipun sudah merdeka? Bagi kelompok kami, meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka, bangsa Indonesia kita harus tetap menjaga kemerdekaan, karena kemerdekaan itu tujuan dari akhir perjuangan tanpa awal kemerdekaan. Jadi esensinya maknanya tetap kita harus mempertahankan kemerdekaan tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Terus apa pendapat dari kelompok 1? Ada yang mau nambahkan dari kelompok 1? Cukup, Bu. Cukup, sudah ya. Bangsa Indonesia harus menjaga kemerdekaan karena kemerdekaan itu bukan tujuan akhir perjuangan, tapi awal kemerdekaan yang diisi dengan pembangunan. Nah, kenapa? Apakah bangsa Indonesia perlu menjaga kemerdekaan? Kita harus menjaga. Kita perlu menjaga kemerdekaan meskipun sudah merdeka. Bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya kita menjaga kemerdekaan itu? Bagaimana caranya? Coba Pak Dedi. Coba Dedi, bagaimana caranya? Contohnya seperti apa? Menjaga kemerdekaan, Bu. Ya? Menjaga kemerdekaan. Ya, menjaga kemerdekaan contohnya seperti apa? Kita kan sudah merdeka nih bangsa kita. Terus kita menjaga. Bagaimana caranya? Kita membiasakan untuk membeli produk dalam negeri, Bu, supaya produk luar negeri itu tidak membanjiri di dalam negeri. Tidak Jadi masuk. ekonomi kita Ya, tidak masuk. Ya. Terus apa lagi? Saya, Bu. Ya, coba Lasmini. Untuk mengisi kemerdekaan, kita harus giat belajar, Bu.
Iya, bagus. Untuk menjaga kemerdekaan, meskipun sudah merdeka, tapi tetap kita jaga. Jangan sampai kita sebagai penerus, ya kan? Kita sebagai penerus bangsa. Tidak mungkin kan kita tidak belajar. Kita harus belajar. Nanti siapa yang menggantikan? Kalau contohnya seperti presiden, ya kan? Terus juga ada menteri-menteri, ada dokter, ya kan? Kita harus menggantikan karena kita ini generasi penerus. Ya kan? Nah, gimana? Itu sama saja kita menjaga kemerdekaan meskipun sudah merdeka. Seperti itu. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah habis. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mungkin karena Ibu terlalu terburu-buru, mungkin kurang jelas, kurang paham, atau gimana? Dan yang bisa menyimpulkan, Aprisa kemana nih Aprisa? Aprisa? Ada, Bu. Coba disimpulkan pelajaran kita untuk hari ini. Mungkin setelah kita merdeka, jadi kita itu sebagai bangsa ini, sebagai generasi muda harus mampu menjaga kemerdekaan itu dengan melakukan hal-hal yang baik, Bu. Ya. Yang baiknya seperti apa? Contoh, kalau di dalam kegiatan sekolah itu adalah belajar dengan giat. Ya. Terus ada lagi? Mungkin itu, Bu. Terus siapa lagi yang mau nambahkan? Elvi? Elvi? Elvi izin dulu, Bu. Oh, kemana? Saya itu, Bu, ke toilet katanya. Oh, ke toilet. Tapi sudah Mungkin? cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Ya, Jadi sudah apa yang cukup. disampaikan. Ya. Dan kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga kemerdekaan kita ini, bangsa kita ini, supaya tetap aman, tentram, dan damai. Seperti itu. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Cukup, Bu. Sudah cukup, sudah cukup. Kita akhiri saja, nanti kita akan berlanjut dengan materi selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Sampai di sini untuk pelajaran Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebentar ya, untuk tugas ini yang tadi nih ya, yang untuk tadi, yang tugas yang ini ya, ini kan belum kan ya, yang pertanyaan yang pertama, nanti itu dikerjakan, nanti kalian kumpulkan. Nah, kalau ini untuk per individu ya, bukan per kelompok. Ini tugasnya per individu. Nanti setelah pertemuan esok, kalian akan kumpulkan tugas yang ini ya. Boleh kalian dicatat, boleh kalian berkomunikasi sama teman kalian. Ya, sudah paham ya? Ya, sudah paham? Ya, Sudah, Bu. Paham, Bu. Untuk hari ini kita sudahi pelajaran kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tutup dulu itunya.